Perdebatan pemerintah Presiden Joe Biden dan anggota Kongres Partai Politik Republik mengenai kenaikan pagu utang federal sebesar 31,4 triliun dolar Amerika Serikat belum menemui titik temu. Dikutip dari Reuters, kedua belah pihak menganggap proposal pihak lain terlalu ekstrim. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon pemimpin Partai Republik pada Minggu 21 Mei untuk berusaha memecah ketentuan pembicaraan kenaikan plafon sebelum mencapai tenggat gagal bayar utang nasional yang ditakutkan oleh banyak pihak. Dilansir oleh kantor berita AFP, Gedung Putih mengatakan Biden yang sedang mengikuti pertemuan puncak kelompok 7 di Hiroshima, Jepang dengan menelpon Ketua DPR Kevin McCarthy begitu acara selesai. Menurut seorang pejabat AS, Presiden Biden terus mengikuti rangkaian pembicaraan terkait kerangka kerja anggaran bipartisan dan menekankan perlunya bagi Kongres untuk bertindak untuk menghindari gagal bayar utang. Dia menerima laporan terbaru dari timnya tadi malam dan pagi ini mengenai situasi negosiasi. Presiden Biden mengatakan timnya untuk berkoordinasi dengan Ketua DPR McCarthy untuk menjadwalkan pembicaraan via telepon. Departemen Keuangan AS mengatakan pemerintah AS akan kehabisan uang dan tidak bisa membayar utang senilai 31 triliun dolar paling tidak pada 1 Juni. Jika Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik tidak menyetujui pinjaman yang jauh lebih besar. Kenaikan plafon utang biasanya prosedur tahunan biasa, namun tahun ini Partai Republik yang makin kehaluan menggunakan ancaman gagal bayar untuk memaksa Biden menerima pemangkasan anggaran besar-besaran. Biden sudah menolak rencana pemangkasan dan menuduh lawannya mempertaruhkan perekonomian AS untuk keuntungan politik. Pembahasan plafon utang di Washington menemui jalan buntu pada Sabtu 20 Mei dengan kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang menghambat negosiasi. Sehari sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari Partai Republik sempat meninggalkan perundingan tetap kemudian pembicaraan dilanjutkan. Pada 20 Mei 2023, Biden mengatakan dia sama sekali tidak khawatir dengan negosiasi plafon utang tersebut. Pemerintah AS terus menaikkan pinjaman untuk menutup pengeluaran yang sudah dijalankan. Jika tidak ada kesepakatan untuk menaikkan plafon utang, Washington tidak bisa membayar tagihan-tagihan hingga bisa memicu berbagai gelombang lejut ekonomi ke seluruh dunia. Sekretaris Pers Gedung Putih Ken Jean-Pierre mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik Kevin McCarthy setuju kalau kesepakatan anggaran pun harus bersifat berpartisan. Selain itu juga menawarkan proposal yang ditawarkan Partai Republik terlalu jauh dari hak. Pernyataan Sabtu malam menyatakan tim Biden bersedia bertemu kapan saja untuk membahas kembali hal tersebut. Biden mengatakan dirinya masih yakin default dapat dihindari. Sementara McCarthy mengatakan kepada wartawan di Capitol pembicaraan tidak dapat dilanjutkan sampai Biden kembali ke negara tersebut dari pertemuan G7 di Jepang. McCarthy menuding Demokrat mengambil posisi yang terlalu ekstrim ke kiri. DPR yang dipimpin McCarthy bulan lalu juga mengeluarkan undang-undang yang akan memotong sebagian besar pengeluaran pemerintah sebesar 8% pada tahun depan. Demokrat mengatakan hal itu akan memaksa pemotongan rata-rata setidaknya 22% pada program-program seperti pendidikan dan penegakan hukum. Sementara itu, Partai Republik memegang mayoritas tipis kursi di DPR dan rekan Demokrat Biden memiliki kendali sempit di Senat. Hal itu membuat tidak ada kesepakatan yang dapat disahkan tanpa dukungan bipartisan. Pembicaraan plafon utang negara antara Gedung Putih dan negosiasi oposisi Partai Republik menemui jalan buntu. Waktu pun kian sempit bagi Amerika Serikat untuk menghindari gagal bayar pada Juni mendatang. Tawaran Partai Republik yang dibuat Jumat malam adalah langkah mundur yang besar. Dia berisi serangkaian tuntutan partisan ekstrim yang tidak akan pernah bisa melewati kedua Dewan Kongres, kata jubir Gedung Putih, Kenny Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP. Merujuk ke sayap kanan Partai Republik, Jean-Pierre mengatakan hanya kepemimpinan publik yang terikat pada sayap maganya, bukan presiden atau kepemimpinan Demokrat yang mengancam akan membuat negara AS gagal bayar untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, kecuali tuntutan partisan ekstrim dipenuhi. Gedung Putih bertekad untuk tidak membiarkan Partai Republik menyalahkan Demokrat atas situasi di mata publik, bahkan mengirimkan memo ke ruang redaksi yang merinci proposal tersebut. Sementara itu, Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengatakan Gedung Putih bergerak mundur dalam pembicaraan. Sayangnya, sayap sosialisasi dan Partai Demokrat tampaknya memegang kendali, terutama dengan Presiden Biden di luar negeri, sembari merujuk pada perjalanan Biden ke Jepang untuk KTT G7. Dengan peringatan Departemen Keuangan bahwa pemerintah AS dapat kehabisan uang paling cepat 1 Juni, memicu gangguan ekonomi besar-besaran di ekonomi terbesar di dunia dan kemungkinan besar di seluruh dunia. Pertempuran politik di Washington telah bergolak tanpa tanda resolusi yang cukup jelas. Partai Republik yang mengendalikan DPR menuntut pemotongan anggaran yang tajam sebagai harga untuk mengizinkan perpanjangan otoritas pinjaman pemerintah dengan menaikkan pagu utang dari senilai 31,4 miliar dolar pada saat ini. Gedung Putih juga berusaha mengurangi tuntutan tersebut sambil berargumen bahwa kenaikan pagu utang tahunan yang biasanya tidak kontroversial dipersenjatai untuk keuntungan politik.
Menko AS Janet Yellen kembali memberikan peringatan terkait situasi keuangan negara itu. Dia menyebut bahwa negeri Paman Syam itu memiliki tenggat waktu hingga 1 Juni untuk menaikkan plafon batas hutang sebelum gagal bayar atau default terjadi. Peringatan Yellen datang beberapa jam setelah Presiden Joe Biden menyampaikan penilaian suram tentang keadaan negosiasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat DPR AS yang dikuasai oposisi Partai Republik. Biden menyebut keanggotaan kubu itu untuk menaikkan plafon utang bermotif politis. Ia menunjukkan dalam surat terakhirnya kepada Kongres bahwa pihaknya berharap tidak dapat membayar semua tagihannya pada awal Juni dan mungkin paling cepat 1 Juni. Mencerminkan nada tegas, Yellen kembali berujar bahwa akan ada beberapa tagihan yang tidak terbayar jika plafon utang itu tidak dinaikkan. Jika ini terjadi, maka hal tersebut akan terjadi secara pertama AS sejak 1789. Hal sejarah itulah yang mendasari sekuritas keuangan AS sebagai investasi teraman di planet ini, dan itu bukan situasi yang dapat diterima bagi pihaknya untuk tidak dapat membayar tagihan. Tidak seperti kebanyakan negara maju lainnya, AS membatasi jumlah yang dapat dipinjam karena pemerintah membelanjakan lebih dari yang dibutuhkan. Maka, pembuat undang-undang harus menaikkan plafon utang secara berkala. Meski Yellen menyebut AS dalam ancaman perwakilan Republik Pennsylvania, Brian Frederick mengatakan mungkin ada beberapa kelonggaran setelah batas waktu 1 Juni. Pihaknya akan mulai melihat penerimaan pajak negara datang pada minggu kedua bulan Juni. Jadi, dia pikir pihaknya baik-baik saja untuk itu. Sementara itu, ancaman gagal bayar AS telah menambah kekhawatiran dunia, apalagi notabene Washington sebagai ekonomi terkuat di bumi. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan bahwa kegagalan pembayaran yang dilakukan AS dapat memicu dampak serius pada ekonomi global. Mengenai plafon utang, penting untuk diperhatikan bahwa diskusi di AS ini berlangsung pada saat yang sangat sulit bagi ekonomi, dan penilaian IMF adalah akan dampak yang sangat serius. Tidak hanya untuk AS tetapi juga untuk ekonomi global jika terjadi gagal bayar utang AS, ujar Direktur Komunitas IMF Julie Kozak. Departemen Keuangan AS mengatakan pemerintah AS akan kehabisan uang dan tidak bisa membayar utang senilai 31 triliun dolar paling tidak pada 1 Juni. Jika Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik tidak menyetujui pinjaman yang jauh lebih besar. Kenaikan plafon utang biasanya prosedur tahunan biasa, namun tahun ini Partai Republik yang makin kehaluan menggunakan ancaman gagal bayar untuk memaksa Biden menerima pemangkasan anggaran besar-besaran. Biden sudah menolak rencana pemangkasan dan menuduh lawannya mempertaruhkan perekonomian AS untuk keuntungan politik. Pembahasan plafon utang di Washington menemui jalan buntu pada Sabtu 20 Mei dengan kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang menghambat negosiasi. Sehari sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari Partai Republik sempat meninggalkan perundingan, tetap kemudian pembicaraan dilanjutkan.